nggak usah tambah S. Nah itu yang dinamakan finite. Jadi tergantung pada jumlah person atau numbernya. Oke. Nah kalau infinitif tadi ya betul ya. Kebalikannya Pak dari dari finite betul. Nah artinya apa? Artinya tidak berubah. Ya mau jumlahnya orangnya 1, 2, 3, 4, 10 tetap ya tidak berubah. Nah biasanya untuk infinite verb itu diawali dengan to. Ya misalnya contohnya I want to play football. Ya to play-nya itu nggak berubah. Meskipun misalnya Anda ganti we, subjeknya Anda ganti we itu kan banyak kan. Orang pertama banyak kan. Tetap we want to play. Ya, we want to play. Nah, to play-nya itu yang dinamakan infinitive word, verb. Nah, saya kalau sebut biasanya infinitive sih, bukan infinite ya. Infinitive verb. Jadi pokoknya tidak berubah, ya, tidak ada tambahan apa-apa. Nah, biasanya diikuti dengan to. Terus catatan ya untuk teman-teman juga. Jadi kalau ada to ya, itu selalu diikuti oleh infinitive. Jadi aneh atau salah pasti kalau Anda bilangnya I want to playing football itu salah ya. Atau I want to swimming itu salah. Yang benar I want to swim. I want to play dulu ya. Jadi kalau to itu diikutin oleh infinitive. Jadi itu pengertiannya. Tidak ada perubahan meskipun subjeknya mau plural mau singular tetap sama. Nah, itu macam-macam kata. Semua bisa dipakai, Mbak. To study, to play, to see, to watch, to sit, bisa semua dikasih itu, ya. Dan to itu apa? Semua verb bisa. Semua verb bisa dikasih itu, ya. To read, to stay, to go, to apa gitu ya. Nah, to itu diikuti infinitive. Can itu bukan verb, itu models ya. Jadi kalau models itu nggak usah kasih to. Jadi salah kalau I can to open ya. Anda ngomongnya I can open gitu ya. Dan satu lagi, model itu juga diikutin oleh infinitive. Jadi Anda nggak boleh ngomong I can swimming, itu nggak boleh. I can swim. Atau I will go ya. Misalnya saya mau pergi, I will go. Anda nggak boleh bilang I will going, nggak boleh. Itu pasti salah. Tapi kalau I will be going boleh, karena kan be kan, ada be-nya kan. Terus misalnya kamu harus pergi gitu kan. You have go, bukan you have to go. Itu nggak. You must go gitu ya. Anda nggak boleh bilang you must to go, gitu nggak boleh. Bukan harus simple, harus infinitive ya, bukan harus simple, harus infinitive. Untuk di model itu diikutin infinitive. To juga, to dan model itu diikutin infinitive. Saya ingat dulu waktu saya kuliah itu ada satu dosen, yaitu dosen makroeconomics, namanya Buyak. Ini saya masih ingat sampean. Dia ngajar saya semester 1 atau 2 gitu ya. Dia tuh kalau ngajar itu kadang pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, suatu ketika dia ngajar gitu kan, terus dia ngomong gini, we can to do it gitu kan. saya dalam hati ketawa, ini dosen ini bisa Inggris gak sih gitu. Kan nggak boleh sebetulnya we can to do it, kan nggak boleh ya. Harusnya we can do it gitu. Ya mungkin dia lagi hilaf atau apa gitu kan, nggak tahu ya. Jadi kalau model itu nggak boleh kasih tuh ya, Mas Tri itu.
Jadi kalau saya bisa buka pintu, I can open the door, bukan I can to open the door. Oke, itu ya. Ya, tidak boleh pakai itu. Jadi kalau setelah modal itu harus diikutin infinitive, ya, infinite verb. Oh iya, saya ingat. Kemarin itu kan saya juga update status kan mengenai gerund dan infinitive itu kan. Jadi ada beberapa kata itu harus diikutin gerund. Ya, misalnya kayak keep ya. Keep itu sebetulnya bisa diikutin gerund dan diikuti infinitive sih, cuman artinya beda. Nah, misalnya tadi saya kan tanyainnya gini, keep smile atau keep smiling. Ya, keep smile atau keep smiling. Terus keep go on atau keep going on. Keep going on gitu kan. Coba nanti Anda kalau ada waktu baca status saya. Nah, saya sudah nemuin jawabannya. Nah, sebetulnya bisa dipakai dua-duanya ya, tapi artinya beda. Terus, oh ini pertanyaan dari Mbak In, gerund itu apa? Gerund itu adalah verb ing. Jadi verb ing untuk membentuk kata benda. Verb ing untuk membentuk kata benda. Misalnya kayak swim ditambahin ing jadi swimming. Nah, swimming itu gerund. Jadi kalau swim sendiri, to swim itu kan artinya berenang. Ya, kalau swimming itu renang. Jadi kata bendanya itu loh. Jadi kalau swim to itu artinya berenang, Anda renang gitu loh. Berenang-renang gitu kan. Tapi swimming itu artinya kata benda, renang gitu. Ya. Jadi verb ing. Oke, terus itu Mas tanya rumusnya modal ya, modal infinitif ya. Enggak boleh modal to infinitif, enggak boleh, modal infinitif. Terus subject verb to infinitive, ya betul ya, subject verb to infinitive. Jadi ada beberapa kata kerja yang kalau diikuti kata kerja lain itu harus ditambahin to. Misalnya kayak want ya. Misalnya I want to study gitu kan. Jadi kan diikutin study ya, jadi harus kasih to. I want to study. Ya, jadi verb bisa menjadi noun kalau ada gerund ya, ditambahin ing. Ini pertanyaan dari Mbak Jumina nih. Kalau swimming bukannya sedang berenang ya, Sir? Iya, tapi harus ada to be-nya. Is swimming, ya itu baru benar. Juminawati is swimming. Nah, itu artinya Mbak Juminawati sedang renang. Ya. Tapi kalau swimming tok nggak ada to be, itu gerund. Gerund itu. Misalnya my hobby is swimming. Jadi itu bukan hobiku sedang renang loh ya. My hobby is swimming itu bukan hobiku sedang renang. Lupa itu kan ada to be-nya, tapi bukan gitu ya. Jadi kalau my hobby is swimming itu artinya hobi saya adalah berenang gitu loh. Jadi swimming yang my hobby is swimming itu bukan yang maksudnya sedang, tapi gerund. Oke. Nah, itu mengenai verb. Ya, saya lanjutkan ke modul 3. Nah, modul 3 itu mengenai kata sifat dan kata adverb, itu kata keterangan ya. Nah, kita ke adverb dulu. Nah, secara umum adverb itu ada 4 macam, Mbak ya, ada 4 macam. Ada adverb of manners, adverb of place and direction, terus adverb of time and frequency, yang keempat adverb of degree.
Nah, kalau adverb of manner itu kalau diindonesiakan kata keterangan cara, ya, kata keterangan cara. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya diakhiri dengan ly itu ya, belakangnya. Eh, misalnya Mbak Linda Sari uh, sings happily. Ya, Mbak Linda Sari sings happily. Jadi Mbak Linda Sari bernyanyi dengan riang gembira, ya, dengan bahagia. Nah, happily, ya, happily itu adalah adverb of manner. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah adverb place and direction. Place itu kan tempat, ya, tempat dan arah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Gampang ini ya. Yo, siapa mau kasih contoh? Adverb of place and direction. Yo, direction atau place sama ya. Yo, yang kasih contoh. Nah, ini. Oh, ini yang manner ya, Mbak ya. He speaks English well. Oke, itu manner. Well itu manner. Yang itu, yang tempat. Coba. My house nearby Starbucks. Ya, betul. Jadi nearby-nya itu ya. Nearby-nya itu sebentar. Nearby Starbucks itu nearby-nya bukan itu ya. Bukan adverb itu preposition. Ya, Anda tidak bisa kasih contoh itu. Nggak bisa, itu nearby-nya preposition. Itu kayak ada di dekat apa gitu kan. Nggak bisa. Contohnya kurang tepat. Yang lain. Ya pasti saya upload, sudah direkam kok. Yuk, yang lain. Adverb of place, tempat. Itu sebetulnya sudah saya kasih contoh, itu ada nearby, somewhere, everywhere. Jadi tadi on the market itu bukan, on-nya itu, ya, on-nya itu, okay. On-nya, oh iya, sorry, harusnya bisa ya. Oh, sorry, bisa. Itu termasuk kata keterangan tempat ya. Pokoknya, jadi preposisi itu memang bagian dari itu ya, bagian dari place, adverb of place. Sorry, jadi saya ralat ya. Tadi yang nearby Starbucks itu bisa. Ya, terus ini on the market juga bisa. Jadi tapi on-nya sendiri itu sebetulnya preposisi, gimana jelasinnya ya? Oh, saya tahu gini. Jadi kalau on-nya sendiri itu adalah preposisi, ya, kata depan. Nah, kalau adverb-nya itu on the market, ya, on the market-nya itu kata keterangan tempat. Terus misalnya kayak tadi Mbak Ningsih ya, kasih contoh my house. Oh, ini salah ini grammarnya.
Harusnya my house is nearby gitu. My house is nearby Starbucks. Nah, nearby Starbucks itu adverb of place. Ya, nearby-nya itu preposition. Oke, I wait for you here. Ya, boleh. I wait for you here itu boleh ya. Saya menunggu kamu di sini. Ya, di sininya here-nya itu adalah adverb. Nah, itu ya untuk adverb of place. Sekarang, my house is nearby Starbucks. Harus ada is-nya. Soalnya itu kalimat nominal kan. Dia harus ada to be-nya. Ingat ya. Terus yang ketiga adalah adverb time and frequency. Yo bikin kalimat, coba Anda bikin kalimat. Oke, today I feel so sad. Boleh. I will always waiting for you. Oh ya, always-nya juga ya. Betul, always-nya itu time ya. How long the distance? How long the distance itu bukan itu ya, bukan itu apa sih maksudnya kalimat tanya ya. How long the distance? Terus berarti adverb-nya apakah kamu sudah makan? Kamu sudah makan? Ya. Jadi yang mana tuh how long distance-nya? How long-nya ya? How long distance itu jarak loh, bukan waktu loh ya. How long distance itu how long berapa jauh jaraknya kan, itu berarti bukan waktu dong, ya kan? I have told you twice. Saya sudah memberitahumu 2 kali ya, bisa twice-nya itu adverb of time ya. Ya, I always go to school every day. Wah, betul. Every day-nya sama always-nya itu ya. Sir, kalau where you from itu artinya apa sih? Where-nya apa sih? Where are you from maksudnya? Kalau where are you from kan kamu dari mana? Nih, Mbak Juminawati lagi ngegombal. I always remember you everywhere. Ini akan lebih romantis kalau Anda bilangnya gini. I always remember you anywhere. Jadi kalau anywhere itu lebih, pokoknya dimanapun gitu loh. Jadi entah dimanapun. Jadi pokoknya kalau saya tuh mau jelasin kok susah banget ya. Ya, jadi kalau Anda mau ngegombal toh Mbak, jangan
I always remember you anywhere. Betul kok, nggak salah kok. Every night in my dream I see you, I feel you. Ya itu bisa ya, every night ya. Ya, oke, every night in my dream I see you. Ya, oke. Ya, oke, lanjut. Terus yang berikutnya adalah adverb of degree. Adverb of degree itu ada contohnya to, very, almost. Yo, bikin contoh, bikin contoh. Delusional ini apa sih? Kata delusional itu apa? Berhalusinasi itu ya. Delusional. I'm very happy when I meet you last week. Oh, last week kok pakainya simple present. Siapa tuh yang ngajarin? Last week kok pakainya simple present. Oh, berhayal itu bukannya imagine ya? Oh, delusional. Delusional itu artinya, oh salah, nggak boleh. Delusional itu kata benda, nggak bisa. Nggak bisa pakai delusional, pakainya imagine gitu aja. Imagine itu berhayal. Ya, misalnya every time I imagine Mary with bla 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 bla, itu betul ya. Ya, imagine yang Mbak Iin itu. Ya, membayangkan ya, membayangkan. Mbak Rini apa tadi contohnya ya? Saya lihat dulu. Mbak Rini contohnya apa tadi? Kok hilang? Bisa diketik lagi nggak? Oh, I always come late ini. I always come late, betul. Itu time, always-nya kan time. My work every time busy. Seperti ini bisa nggak, Sir? Oh, my work every time is busy. Boleh ya, my work every time is busy. Ya, Danny sings pretty well. Boleh, itu tapi contoh yang manner ya. Itu contoh yang manner. Sorry, itu contoh yang bisa itu, bisa. Tapi ada well-nya itu. Ada well-nya itu. Nah, itu untuk adverb of degree itu bisa lah, bisa. Ya, bisa. Pretty well itu bisa ya. Pretty-nya itu degree-nya, well-nya itu manner-nya ya. Ya, she is very beautiful bisa. Jadi dia sangat cantik ya. Very-nya itu adverb of degree. Nah, kalau I miss you too, bukan. To-nya tuh bukan yang juga ya. Bukan itu, bukan. To-nya itu misalnya kayak gini tuh. You are too beautiful for me. Kamu terlalu cantik buat aku gitu loh.
I miss you, bukan. Kalau I miss you tuh bukan, tuh-nya bukan tuh yang itu, tapi tuh yang terlalu. You are too beautiful, misalnya seperti itu. Kamu sangat terlalu cantik. Ya, he is very smart. Ya, boleh. Nah, itu contoh yang adverb degree. Ya. Nah, ini untuk memberikan penekanan pada kata sifat dan atau kata keterangan. Jadi bisa juga kata keterangan. Kayak contohnya Mbak siapa tadi yang Dani sings pretty well. Nah, itu bisa. Yaitu adverb of degree. Thank you. Mbak Arini, thank you. Oke. I'm very confused ya. Pakai D ya, confused-nya pakai D. I'm very confused. Saya sangat bingung. Oke, he is too annoying ya. Jadi bukan annoys. Annoying. Bukan annoy, tapi annoying. Bukan. ANNOYING. Annoying. Nah, itu contoh yang yang adverb of degree. Pokoknya ada to, very, almost gitu kan. Terus kita ke berikutnya adalah adjektif atau kata sifat. Ya, kata sifat. Nah, ada dua macam ya, ada dua tipe adjektif. Ada yang namanya determiner dan ada yang deskriptif. Nah, kalau yang determiner itu dibedakan lagi jadi dua. Ya. Annoying itu artinya jengkelin ya, menjengkelkan. Ya gitulah pokoknya, kepo. Ini saya lanjutkan. Kalau determiner, oh ya halaman 3.5 ya, 3.5 itu yang bawah. Ya, ada satu tipe yaitu determiner. Nah, determiner dibedakan lagi jadi dua. Ada yang demonstratif dan ada yang posesif. Kalau demonstratif itu misalnya this book, that book. Nah, kalau yang jamak pakainya this. Ya, itu untuk yang ini ya. Kalau yang itu those. Ya. Jadi this book, that book, those books. Oke. Jadi kalau terus habis itu kalau posesif ya, posesif itu gampang. Posesif adjektif itu kan sudah kita pelajari minggu lalu kan. Kemarin tinggi. Kayak misalnya my book, your book, kan, her book gitu kan. Nah, itu untuk posesif adjektif. Tipe yang kedua adalah deskriptif. Nah, untuk deskriptif ini ada macam-macamnya. Dari quality of characteristics, misalnya kayak happy, cute, beautiful, sad. Nah, itu termasuk quality. Terus kedua adalah age atau umur ya. Umur itu kan bisa new, berarti baru kan. Young, muda, old, tua. Nah, itu age. Color gampang ya. Red, blue, black, white itu adalah adjektif juga. Terus size itu kayak big, small, long, itu size. Nah, kalau shape itu
Contohnya kayak kotak, bulat,